Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevila Naura Sabita dari kelas 11 DJK Timur. Di sini saya akan melakukan konfigurasi DNS, file FTP, web server, dan juga database server. Jadi, yang pertama kita langsung aja buka VirtualBox-nya. Kemudian kalian buka Debian-nya. Lalu setelah itu kalian login sebagai root. Passwordnya kalian masukkan sesuai yang kalian bikin. Setelah itu kalian masuk ke perintah nano etc network interface, kemudian enter. Pak, ini ngomongnya kayak mana? Cara ngomongnya. Setelah itu kalian ketik di sini auto, dan tadi dihapus saja. Di sini init static. Setelah itu kita ketik di sini address kalian. Boleh dibuat seperti ini. Kemudian buat juga netmasknya. Kemudian di sini kita ganti. Kemudian ketik ifs th1 1.21, kemudian init static. Setelah itu kalian masukkan address yang kedua. Kemudian masukkan netmasknya juga. Kita cek terlebih dahulu. Setelah itu kita Ctrl X aja. Oke, setelah itu kita tinggal restart aja. Setelah itu kita ketik ifconfig. Lalu di sini kita install domain name servernya, itu apt install. Ini klik Y, kemudian enter. Setelah itu kalian masukkan DVD 1. Kalau sudah, kita masuk ke perintah
nano, Wih, ini gimana gini? etc bin, name con, kemudian enter aja. Oke, kemudian untuk di bagian sini kita masukkan konfigurasi ini, teman-teman. Ini dikit ya, di alu juga. Kalian ketik aja sesuai dengan yang saya ketik ini ya, teman-teman. Absenmu berapa? Ya udah nanti pertamanya 34, baru keduanya 35. Masih dia. Lain aja buat kita sini. Pakai tas yang pink. Siapa jangan menamai ya. Kita cek dulu apakah sudah benar ini. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung aja klik Ctrl X, Y. Setelah itu, kalian masuk ke komen cd etc bin. Setelah itu, kalian ketik cpdb local db Sevilla. Maaf, ada yang salah. cpdb titik local db titik Sevilla. Lalu kita ketik hal yang sama, tapi kita ubah belakangnya aja jadi Naura. Kemudian di sini kita ubah lokalnya menjadi 127. Setelah itu Nauranya diganti menjadi 200. Baru dari kiki lagi. Lalu setelah itu kalian masuk ke perintah nano db titik 9. Di bagian sini localhostnya kalian ubah menjadi sevilla.com atau sesuai dengan nama kalian, domain name itunya yang kalian bikin.
Lalu ini sama dengan yang sebelumnya. Yang bagian bawahnya ini kita bikin IP-nya. P maksud P dalam. Kita bikin address-nya. Baru mulai A-nya kita hapus jadi A-nya cuma satu aja. Lalu N-nya kita ubah jadi www. Kemudian di bawahnya kita tambahin FTP. Kemudian in A, lalu masukkan addressnya. jadi gimana Pak? Ulang lagi. Dari awal. Kita cek terlebih dahulu, takutnya nanti ada yang salah tanda seperti tanda titik, komanya kita harus perhatikan juga. Ya, awal enak ngerti gitu. Aku gitu ya. Gimana di luarnya? Lalu kalau sudah kita ctrl-xy aja. Lalu kita masuk lagi ke NanoDB Naura. Ya mau mana ya? Di bagian sini localhost-nya kita bikin Naura. Oh, di belakang. Oh, Kalau kami ya. mana udah? Nah, di belakang. naura.org.id. Kita lihat Harus dulu. lagi nih. Kemudian localhost-nya juga sama, di sini kita ganti di naura.org.id. Di bagian bawahnya sama, kita bikin seperti sebelumnya ya teman-teman. Ini kita perhatikan dulu sebelum kita lanjut ke step setelahnya. Boleh kan di bawah? Kalau gitu kita tinggal ctrl-xy lagi. Lalu kita lanjut lagi ke NanoDB 200. Di bagian sini localhost-nya kita ganti menjadi sevilla.com atau nama domain kalian. Lakuin hal yang sama juga di bagian localhost ini. Untuk yang bawahnya ini kita tambahin www. Lalu di sini kita ganti menjadi 33. Kita tambahin ya. Lalu di sini kita tinggal, oh ya maaf, yang ini kita tetap pakai sevilla.com. Lalu di bawahnya baru kita bikin www.sevilla.com. Lalu di sini kita bikin naura.org.id. Lalu di sini juga kita bikin in.ptr. Kemudian kita tambahin www-nya juga. Oke, kita perhatikan dulu titik dan komanya, mungkin takutnya ada yang salah.
Lalu kita tinggal ctrl xgen. Kalau sudah, kita masuk ke etc resolve font. Lalu di sini kita tulis search sakila.com. Lalu untuk name servernya masukkan addressnya. Lakuin hal yang sama juga untuk namra.org.id ini. Kalau sudah, kita tinggal ctrl xgen lagi. Lalu setelah itu kita restart kembali. Kemudian kita ingin melihat DNS lookup untuk mengecek domainnya. Oke. Setelah kita mengecek domainnya, di sini kita ganti dulu DVD kita menjadi DVD 2. Lalu kita ketik apt cederon ident. Kita ketik sekali lagi. Oke. Baru kemudian kita tinggal ketik apt cederon Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Kita ketik apt get install. Kita install dvd. Kita get install dvd. Kemudian enter. Kita ketiknya aja, baru enter. Lalu kita ganti menjadi DVD 2. Setelah itu kita enter. Lalu kita ganti lagi menjadi DVD 2. Lalu kita enter lagi. Untuk di sini kita milihnya standalone. Kemudian oke. Kita tunggu aja. Lalu setelah selesai proses instalasinya, di sini kita ketik nano etc prof tpd, kemudian
from dpd-conf, lalu enter. Di bagian sini server name-nya kalian ganti menjadi sevilla.com. Lalu kita pergi ke bagian paling bawah. Di sini kalian tinggal ketik aja anonymous file ftp. Lalu kita ketik di sini user, kemudian tab, lalu ketik admin. Lalu kita ketik lagi anonymous. Lalu kita bikin lagi anonymous file ftp. Lalu di sini kita ketik user, kemudian tab, lalu kita ketik anonymous, kita tab kembali, lalu kita ketik admin. Kemudian di sini kita ketik anonymous, kemudian tutup, baru kita periksa terlebih dahulu. Kalau sudah, kita tinggal ctrl x y, lalu kita masuk ke bagian mkdir file ftp. Mkdir file ftp. Lalu kita ke chmod, tanda min, baru r, kemudian 777. Setelah itu slash file ftp, kemudian enter. Setelah itu kita masuk lagi ke komen file ftp. Lalu di sini kita ketik mkdir file 1, file 3. Kok bisa jadi? Bukan. Kemudian enter. Lalu kita masukkan user add, Memang video Wahyu ini jepret. Wahyu makasih ya. user add mide, lalu file ftp, kemudian spasi admin. Tahu aku 4 kali pause. Lalu kita ketik passwd admin, baru kita enter password kita, masukkan password. Lalu masukkan password yang baru. Nah, kita ketik ulang lagi tadi passwordnya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal restart lagi. Baru itu tak mau tahu tadi. Cepet ya, Jan. Nah, kalau sudah, di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi web servernya. Jadi yang pertama kita ketik apt get install apache php 5. Ini kita ketik Y, kemudian oke. Setelah itu kita masukin DVD.
DVD 1. Lalu enter saja. Lalu di sini kita ketik nano etc apache 2 site available default. Jara mau nengok video siapa Jara? Ajaran. Lalu di bagian sini Iya, tapi dia display. kemudian di sini kita bikin sevilla.com. Enggak, ternyata belum. Aku terakhir di sini ya. Server name, Dia sampai 3. server name-nya itu www.sevilla.com. Lalu kita tap lagi, kemudian kita ketik server aliasnya yaitu sevilla.com. Assalamualaikum. Salah bro. Ya lanjut ya. Lalu Kita tadi mau udah assalamualaikum kan? kalau Tapi sudah bohong. kita kontrol X lagi. Kita sekarang Ada habisnya. restart Apache 2. Lalu di sini kita masuk ke nano var www index html. Baris tadi. Cantik. Lalu di bagian sini kita ganti menjadi nama kalian. Oh gitu Lan, gitu. Lalu kita href Wah, kan baik Pak. Dan geprek. href php my admin. Kopi kampung ini, Bang. Kemudian kita tutup. Gila, kopi kampung. Ayahnya terserah aku. Jangan, hei. Pokoknya enggak ada. Jadi aku nggak mau FH atau apa nggak mau aku. Ini kita hapus aja. Lalu kita di sini tulis database app sevilla.com. Lalu kasih coba baru tanda slice baru A, kemudian control. Lalu di bagian sini kita ketik A H R E F. Oh ya, maaf ini kita belum hapus. A R E F tanda kutip slash 2 kali, kemudian di sini kita ketik sevilla.com, lalu tanda kutip, baru kita tutup. Kita cek dulu. Lalu di sini kita ketiknya web at sevilla.com. Lalu sama seperti sebelumnya kita bikin seperti ini. Lalu di bagian bawahnya kita tambahin ya.
Baru kita ketik domain name yang kedua, lalu kita ketik web @napra.org.id, lalu slice A, slice B, kemudian di bagian bawah sini kita tambahin lagi, yaitu terima kasih telah berkunjung di website Sevilla. Lalu di sini kita bikin lagi slice B seperti ini. Lalu kita cek kembali. Oke, sepertinya sudah. Kita klik Ctrl X Y. Lalu kita di sini akan mengkonfigurasi database servernya. Jadi yang pertama kalian lakukan itu ketik apt get install MySQL server MySQL client. Baru enter, kita ketik Y, enter. Lalu di sini kita masukin passwordnya, yaitu 12345678. Oke, kita ulangi lagi. Lalu kita ketik lagi apt get install php myadmin, ketik Y lagi. Kemudian untuk di bagian sini kita pilih Apache 2 dengan mengklik spasi, baru kita oke kan aja. Di sini kita pilihnya yes ya teman. Baru kita masukkan lagi passwordnya, kemudian enter. Baru ulangi lagi. Ulangi lagi, masukkan password. Nah, setelah di bagian sini kita ke control panel. Mau ini, mau itu. Iya. Habis bantu mereka ya. Sedikit aja, gak usah Lalu banyak. kita masuk ke network and sharing center. Gak usah banyak. Lalu kita ke change adapter setting. Kemudian kita di sini cari adapter yang kita pakai di VirtualBox ini. Baru kita langsung Sebentar. Kita pakai adapter 3, jadi kita cari adapter 3. Lalu di bagian sini kita masuk ke properties.
lalu ke internet protokol version 4. Di sini kita use the following IP address-nya dicentang. Kemudian masukkan untuk IP address-nya yang di IPv4-nya ini. Lalu baru subnet mesh-nya kita masukin 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya bikin 200 100 1 33. Lakuin hal yang sama juga. Baru kita okekan aja. Setelah itu kita ke WinSJP. File protokolnya kita ganti jadi FTP. Lalu hostname-nya masukkan IP yang ada di Debian itu. Di salah satu domainnya di sini kita masukin 200 100 133. Port numbernya tetap 21. Username-nya kita bikin admin. Lalu passwordnya kita bikin seperti yang kalian bikin, yaitu 1 sampai 8. Baru kita login aja. Kita coba periksa di VirtualBox-nya. Adapter satunya kita ganti aja jadi NAT. Lalu adapter 2-nya kita ganti, coba. Baru kita okekan. Nah, ini kita udah masuk ya teman-teman. Lalu kita pindahkan WordPress ke file FTP-nya, suratnya juga. Kalau udah kita balik lagi ke Debian-nya. Lalu di sini kita buka Chrome. Ini kita ketik aja sevilla.org. Lalu kita ketik naura.org.id. Atau bisa juga di sini nih. Nah, ini sama ya. Jadi selanjutnya kita buka juga sevilla.com php my admin, atau bisa juga di database ini kita buka sama ya. Kemudian kita kembali ke Debian.
Di sini kita ketik komen cd file ftp. Lalu oke, kita ketik ulang kembali. Kita ketik mv WordPress strip 63-nya seperti tadi itu. Dan kita tambahin var www-nya. Lalu setelah itu kita ke komen cd var www. Lalu kita TP mana TP ya? Kurang loh. sudah masuk ya. Baru kita Kurang loh TP-nya. sekarang kita coba untuk Coba ya, Pak. install. Tapi kita ingin install unzip, kita ketik Kok beliin aku? Kok beliin aku? Ada apa ini? Memang ada. lalu di bagian sini kita ketik unzip WordPress. Kemudian enter. Lanjut lain. Apa ini dia? Lalu setelah itu kita masuk ke komen WordPress, yaitu cd Nanti kalau bisa WordPress. dan kalau kita kawan dari TK loh. Baru kita Kelas 1. masuk ke cp wp config. Lalu sampel titik php. Lalu wp config. Apa? Nah, wp config titik php. Lalu kita enter. Kita masuk ke nano. Kita coba untuk konfigurasi file wp config. Jangan mengetik nano, wp config titik php. Oke, di sini db name-nya Eva, kita ubah Eva. menjadi WordPress. Kok betul ambil apa ini kulit semua isinya? Kulit semua isinya ini. Kemudian username ini kita ganti jadi root. Passwordnya kita ubah menjadi admin. Kita cek dulu. Kalau sudah, kita tinggal ctrl xg. Lalu kita masuk ke komen cd var www. Lalu kita cek terlebih dahulu. Kemudian kita ketik cd file ftp. Kemudian di sini kita ketik mv surat zip var www. Thank you, Ika. Lalu enter. Kemudian setelah itu kita masuk ke komen file ftp lagi.
maaf, maksudnya ke komen CD var www. Lalu di sini kita ketik apt-get install zip unzip baru enter. Kita cek dulu foldernya. Oke, kemudian di bagian sini kita ketik MySQL strip p maaf, MySQL root p baru di sini kita masukkan password. Lalu di sini kita ketik create database surat. Epa, Lalu show database. sila kau. Database, lalu enter. Kita quit dulu. Kemudian di sini kita ketik cd /etc/apache2, lalu site enable. Baru kita ketik cp default cp 000 strip default. Lalu kita cek kembali. Lalu di sini kita ketik Pas password IP. Nah, kita ketik nano surat. Pertama kali cek login. Iya loh ya. Lalu di dokumen rootnya ini, di dokumen root kita tambahin var www surat. Kenapa? Itu lihat itu orang kita tahu. Kita cek dulu. Bisa. Baru kita kontrol X ya. Kita Kita ketik aja. Iya. CD var www surat
Lalu kita ke koneksi lalu di bagian sini untuk bagian yang PES kita tambahkan admin, lalu DB-nya kita hilangkan, kita pakai surat aja. Lalu kita ke CTRL exit. Lalu kita restart dulu hasil konfigurasi kita. Lalu kita login. Kita coba lagi untuk Jawa apa? lalu kalian ketik root, masukkan password. Negara. Baru kita ke import. Jawa apa? Baru kita pilih DB surat SQL-nya. Jawa Lalu apa? kita go. Baca Ben. Oh iya ya. Baru tahu ngambang. Kita coba lagi ya. Oke, udah bisa. Lalu kita login. Kita login akun yang ada dalam database itu. Kita ketik savila.com. Surat. Jawa apa Jawa? Jawa apa? Nah, kalau sudah kita lanjut lagi ke webmail server ya teman-teman. Oke, jadi setelah kita sudah selesai di bagian tampilan ini, di bagian surat ini, kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi webmail server. Jadi yang pertama kita buka kembali Debian-nya. Setelah itu, di sini kita mau ngecek dulu sebelum kita memasukkan DVD-nya. Panggil nama gue. Nah, di sini
karena kita belum masukin DVD 3, jadi belum terekam di bagian sini. Jadi sebelum kita masukin DVD-nya, kita ketik dulu eject. Setelah itu kita masukkan DVD-nya. Baru kita ketik apt cden, lalu kita ketik apt cd-rom add. Lalu kita coba cek kembali apakah sudah terbaca atau belum di sini. Nah, ini kalau sudah ada DVD 3 berarti dia sudah terbaca ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi selanjutnya kita ketik apt get install postfix Squirrel dan enter saja. Baru kita ketik Y. Kemudian kita ganti DVD dulu menjadi DVD 1. Baru oke. Kemudian kita enter. Ini kita pilih oke aja. Lalu untuk menunya di sini kita pilih yang internet site. Baru kita oke kan aja. Di bagian sini kita ketik aja mail sevilla.com. mail sevilla.com. Baru kita oke kan. Kemudian di sini kita disuruh buat ganti ke DVD 2. Lalu kita enter saja. Di sini kita pilihnya yes. Kemudian oke. Enter aja. Lalu di sini kita disuruh untuk mengganti ke DVD 3. Lalu kita enter.
Nah, di sini kita akan membuat folder mail. Jadi yang pertama kita ketik mail dear Mac, etc scale mail dear. Baru kita enter. Setelah itu kita ketik nano etc postfix main cf, kemudian enter. Nah, di bagian my network itu biarkan aja 127 seperti ini. Lalu kita tambahkan home mailbox-nya. Kita tambahkan home mailbox di paling bawah. Home mailbox sama dengan mail dear, kemudian tanda slice. Seperti ini kita lanjut. Kita klik CTRL XY. Lalu di sini kita lanjut. Kita ketik aja ke dpkg strip reconfigure postfix di sini kita klik OK. Lalu di sini kita pilihnya internet. Kita pilihnya internet site. Baru OK. Terus juga di bagian sini kita pastiin namanya mailsevilla.com. Kemudian kita OK-kan aja. Untuk bagian root and postmaster mail recipientnya itu kita kosongkan saja. Lalu di bagian sini kita cek, pastikan kalau nama depannya itu mailsevilla.com. Lalu OK kan. Lalu sini kita pilih no aja. Ini juga kita OK-kan aja. Baru kita pilih no lagi. Untuk mailbox size limitsnya tetap no seperti ini. Baru OK. Untuk local address extensionnya biarkan aja seperti ini. Baru kita OK-kan aja. Untuk internet protokolnya kita menggunakan yang IPv4. Kita tunggu aja proses instalasinya.
Kalau sudah seperti ini kita lanjut ketik CD etc in, Baru udah siap, tutup lagi. Kontrol X nih. lalu kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke NanoDB titik Sevilla. Kemudian di sini kita tambahkan perintah yang seperti ini, mail, kemudian kita ketikkan lalu A, lalu kita ketikkan addressnya ctrl-x aja. Lalu di sini kita ketik cp default mail, lalu enter. Jadi di sini seharusnya kita bukan ke cp default mail terlebih dahulu, tapi kita ke cd Apache 2 site available. Jadi kita masuk dulu ke direktorinya terlebih dahulu. Seperti ini baru kita cek. Tiba di video gua ya? Pas dulu. Baru kita coba ketik lagi cp default email, baru kita cek apakah sudah. Oke. Lalu di sini kita masuk ke NanoMail. Lalu di sini untuk server aliasnya kita hapus saja. Lalu di dokumen rootnya ini kita buat jadi usr share spiral mail Oke. Sekarang kita ctrl-x belum ya teman-teman.
di bagian server admin tetap sama, tapi di www ini kita ubah jadi mail sevilla.com, baru kita ctrl-x aja. Lalu di sini kita masuk ke etc. Lalu oke, di bagian sini kita hilangkan aja tanda pagarnya. Oke, sepertinya sudah. Sekarang kita ctrl-x lagi. Lalu di sini kita masuk ke nano etc Apache 2. etc Apache 2 kecolokon. Ya aja bodoh. Jangan masuk. Gua tahu dia bodoh dia apa? Ya, dia kasih aku season 2 baru. Bisa. Enggak bisa. Gimana itu? Nah, lalu ini kita bagi dua. Boleh? Lagi ya. Video ya. Terima kasih. Lalu di sini kita ketik include etc squirrel Apache
on. Lalu setelah itu, kalau semua konfigurasi sudah selesai, kita ctrl-x-y lagi. Lalu setelah itu kita restart semuanya, mulai dari postfix, service, postfix, service, kemudian sebentar, lalu service Apache Web, Apache Web, lalu service Courier, Bases. Ini. Setelah itu kita coba untuk login Squirrel Mail. Jadi kita tulis saja sevilla.com Squirrel Mail. Oke. Setelah itu, di sini kita lanjut untuk menambahkan user untuk login ke dalam emailnya. Jadi yang pertama kita ketik dulu @user Sevilla 1, baru kita enter. Setelah itu kita masukin passwordnya. Terserah kalian. Di sini saya pakainya 1 sampai 8. Untuk full name-nya kita isi Sevilla 1, lalu enter. Room number kita kosongin, semuanya dikosongin, baru kita ketik Y, baru enter. Baru di sini kita coba untuk bikin user yang kedua. Baru kita masukin passwordnya, boleh sama kayak tadi. Full name-nya kita tulis Sevilla 2 aja, lalu kita kosongkan aja semuanya, enter. Kemudian kita ketik Y, baru enter. Lalu kita di sini coba untuk login ke akun, salah satu akun ya. Jadi kita coba login ke Sevilla 1. Nah, kalau sudah, kita coba untuk kirim pesan. 30 menit awak. Iya, 2 menit. Aku 30 menit, Cok.
Orang apa nih? Ngobrol. Kali. Oke, jadi kita di sini akan coba untuk mengirim pesan. Jadi caranya kita pilih kompos, baru untuk to-nya kita kirim kepada Sevilla 2. Kita subjeknya bikin menyapa aja di sini. Bikin terserah kalian boleh apa aja. Kerja apa, Pak? Enggak. Lalu di sini kita send ke Sevilla 2. Baru kita coba untuk sign out, baru kita login ke Sevilla 2. Kita coba login, kemudian kita cari. Ini ada pesan dari Sevilla 1 ternyata masuk ke Sevilla 2. Ini dikirim pada hari ini. Kemudian coba kita reply. Kemudian kita kirim aja. Coba di sign out lagi. Baru kita masuk lagi ke Sevilla 1. Ini kita lihat yang kedua sudah terkirim pesan kita yang kedua. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini tes siapa yang sini?